Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian online kita membahas kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada aslu yang kedua. Asal itu fondasi. Fondasi yang kedua setelah kemarin kita sudah membahas tentang mengenal Allah, kita masuk pada fondasi yang kedua yaitu mengenal Islam. Mengenal Islam. Dan Islam dan maknanya secara global kemarin sudah diterangkan oleh beliau. Sekarang kita masuk pada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, sebagaimana yang kita tahu adalah syahadat. Nanti insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar makna syahadat itu sendiri. Setelah di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat matanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Salasatil Usul. Kata beliau, wa huwa thalathu maratib. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Islam ini memiliki 3 maratib, 3 tingkatan. Jadi Islam ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama adalah Islam itu sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman. Dan yang tingkatan tertinggi adalah ihsan. Nanti masing-masing ini akan dibahas. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabah, setiap tingkatan Islam, iman, dan ihsan itu punya rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan juga ada rukunnya. Nah, ini mungkin kalau rukun Islam, rukun iman kita sudah sering dengar ya. Nah, kalau rukun ihsan kayaknya baru. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Farkanul Islami khamsatun. Kemudian kata beliau, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Ini pelajaran SD gitu ya, pelajaran anak TPA. Tapi harus kita ulang-ulang terus karena ini adalah pelajaran mendasar. Apa saja? Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah. Wa iqamus shalah. Kemudian rukun yang kedua adalah menegakkan sholat, ya, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan wa hajju baitillahil haram, berhaji di Baitullah al-Haram jika mampu. Kemudian kita bilang wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya syahadat itu rukun Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-18. Katalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu.
dua oknum ini juga bersaksi la ilaha illallah qaiman bil qist, yang mana Allah itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini tafsirannya nanti kita bahas nanti. Sekarang kita lihat syarahnya. Syarah. Kita lihat berkata penulis syarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau bayanal muallifu rahimahullahu taala anna dinal islamiyya salasu maratiba. Penulis kitab ini, kata beliau, menjelaskan bahwasanya agama Islam itu punya 3 tingkatan, punya 3 maratib. Ba'duha fawqa ba'din. Antara tingkat itu bertingkat-tingkat. Ya, antara tingkat itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Wahwal islamu wal imanu wal ihsan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini kita harus tahu ya bahwasanya agama Islam itu tingkatannya ini. Yang pertama kali orang itu disebut muslim, kemudian mukmin, kemudian yang terakhir adalah muhsin, orang yang berbuat ihsan. Dalil dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya rukun Islam itu ada 5 adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Bagaimana hadis Jibril ya yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hina ja'a Jibrilu yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil islami wal imani wal ihsan. Ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian Jibril ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu kisahnya masyhur ya, hadis Arba'in yang kedua itu ya. Silakan dilihat kalau misalkan belum pernah dengar, silakan dilihat. Jadi kisahnya masyhur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk gitu di halakoh bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang entah dari mana gitu kan. Satu kota itu nggak ada yang kenal, satu kota itu nggak ada yang kenal, tapi nggak kelihatan tanda-tanda perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suatu keajaiban gitu. Kenapa? Karena dulu Madinah itu semuanya orang kenal gitu. Kalau bukan orang Madinah mesti ketahuan. Kenapa? Karena masih seperti desa lah kalau di tempat kita. Biasanya kan kalau orang dari luar desa, mesti orang tahu, oh ini bukan orang luar, bukan orang daerah sini nih. Tapi tidak terlihat tanda-tanda perjalanan. Kemudian, kenapa? Karena kalau mau ke Madinah itu kan melewati gurun gitu ya. Namanya orang dalam perjalanan itu mesti kelihatan tandanya. Orang dalam perjalanan jauh itu mesti kelihatan agak, apa namanya, lusuh gitu kan. Karena melalui perjalanan jauh. Tapi laki-laki ini tidak. Rambutnya putih, rambutnya hitam, bajunya putih bersih, tidak kelihatan ada debunya. Berarti ini suatu keajaiban gitu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan. Wa bayyana lahu Sallallahu Alaihi Wasallam dzalik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 3 hal itu. Kemudian beliau bersabda di akhirnya gitu, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang kemarin datang itu, kata Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan tentang agama kalian. Nah, disebut yu'allimukum dinakum. Mengajarkan agama. Artinya agama itu terdiri dari 3 tingkatan ini. Islam, iman, dan ihsan. Nah, cara mengambil kesimpulannya seperti itu. Kemudian dalilu dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dalil apa? Dalil bahwasanya rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun Islam itu ada 5, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa shaumu Ramadan,
berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah. Sekarang kita lihat rukun yang pertama, yaitu syahadat. Beliau, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ruknun wahidun wa inna ma kanata ruknan wahidan ma'annahuma min syaqaini li'annal ibadati tanbani ala tahqiqihima ma'an. Kata Syekh Utsaimin, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini disebut ruknun wahidun. Disebut disebut satu rukun. Wa innama kanata ruknan wahidan. Kenapa disebut satu rukun? Ma'annahuma min syiqqaini. Padahal syahadatnya ini kan ada dua ya. Syahadatnya ada dua. Persaksiannya kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan makanya kita kenalnya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Tapi disebut satu rukun. Rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kenapa dijadikan satu rukun? Li'annal ibadat, karena yang namanya ibadah itu tanbani ala tahqiqihi ma'an. Itu terbangun dengan merealisasikan dua bagian syahadat ini secara bersamaan. Maksudnya bagaimana? Fala taqbalul ibadatu illa bi ikhlasi lillahi azza wa jalla. Maka ibadah itu nggak akan diterima. Tuqbalul ibadah. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu alla ilaha illallah. Nah, ikhlas ini adalah kandungan syahadat la ilaha illallah. Kemudian ibadah juga tidak akan diterima kecuali dengan wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan ngikut apa yang Rasulullah bawa. Iya, kita ikhlas kepada Allah. Kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Allah itu sesembahan kita. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi kita nggak ngikut ajarannya Rasul. Kita misalkan, ya udahlah saya pengennya ngikut ajarannya Nabi Isa aja lah. Atau saya pengen ikut ajarannya Nabi Musa aja lah. Nggak bisa. Nggak diterima. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah. Wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, syarat ngikut ajarannya Rasulullah ini merupakan kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasul kita, Muhammad adalah Nabi kita, maka konsekuensinya kita harus ikut ajarannya beliau. Beliau ngajarin apa, kita ngikutin. Beliau ngajarin sholat 5 waktu, kita ikutin. Beliau ngajarin sholat subuh 2 rakaat, kita ikutin. Beliau ngajarin puasa di bulan Ramadan, kita ikutin. Beliau ngajarin laki-laki perempuan harus nutup aurat, kita ikutin. Nah, itu artinya kita ngikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merealisasikan syahadat kita. Nah, sekarang kita bahas ayatnya ya tadi ya. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayatnya itu. Kita lihat penjelasannya. Fil ayatil karimat, di dalam ayat yang mulia ini, syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa huwa. Dalam ayat tadi, kalau yang punya mushaf bisa dilihat, dalam ayat yang mulia tadi itu terdapat persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwasanya yang bersyahadat la ilaha illallah itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama Allah itu sendiri, diri Allah itu sendiri, tabaraka wa ta'ala. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga adalah ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Tiga sosok ini gitu, itu semuanya bersaksi la ilaha illallah. Nah, maka kata beliau, di dalam ayat tadi terdapat satu persaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada dirinya sendiri bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia.
Kemudian wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahlil ilmi. Juga terdapat persaksian para malaikat dan orang yang berilmu bidzalik terhadap la ilaha illallah. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qist ay bil adli. Dan juga terdapat persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menegakkan keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan keadilan. Tsumma qarrara dzalika biqaulihi, kemudian Allah takrir, Allah tegaskan di ujung ayat dengan firman-Nya la ilaha illa huwal azizul hakim. Ditegaskan 2 kali. Di awal disebutkan la ilaha illa huwa, di akhir ayat juga disebutkan la ilaha illa huwa. Ini namanya penegasan, disebut 2 kali penegasan. Tidak ada ilah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini itu terdapat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terdapat manqabatun azimatun, terdapat pujian yang besar li ahlil ilmi, terhadap ahlul ilmu. Haitsu akhbaru annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaikat. Terdapat pujian secara tidak langsung. Dalam ayat ini terdapat pujian secara tidak langsung kepada orang yang berilmu. Yang mana dalam ayat tersebut Allah menghabarkan bahwasanya orang yang berilmu ini adalah saksi bersama Allah dan bersama para malaikat. Nah, siapakah para ahli ilmu ini? Wal muradu bihim ulul ilmi bi syariatihi. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ulama. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhu al-kiram. Maka masuk pada ayat ini yang lebih utama adalah para rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Artinya yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah itu ada 3 oknum. Yang pertama Allah itu sendiri, yang kedua adalah para malaikat, yang ketiga adalah orang yang berilmu. Siapa? Para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Kemudian kata beliau, fahadi syahadatu a'domu syahadatin. Maka persaksian la ilaha illallah ini di dalam ayat ini itu adalah a'domu syahadatin, merupakan sebesar-besar persaksian. Kalau kita pelajari dalam ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah sebesar-besar persaksian. Kenapa? Li'idhami syahidi wal mashhudi. Karena besarnya keagungan orang yang bersaksi atau oknum yang bersaksi dan besarnya keagungan yang dipersaksikan. Isi persaksiannya. Nah, fasyahidu. Maka oknum yang bersaksi 3 itu siapa? Wallahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Maka 3 sosok ini adalah sosok yang mulia. Tentu yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia zat di atas semua makhluknya. Kemudian makhluk yang mulia siapa? Malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka 3 oknum ini menunjuk bersaksi yang sama. Maka artinya yang dipersaksikan itu sesuatu yang penting dan besar. Nah. Wal mashhudu bihi. Kemudian isi persaksiannya pun sesuatu yang mulia dan besar. Apa? Tauhidullahi fi uluhiyatihi wa taqriri dzalik. Isi persaksiannya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Allah adalah Maha Esa dalam uluhiyahnya, dalam haknya untuk disembah. Kemudian ditakrir, ditegaskan dengan la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah melainkan Dia, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Wa maknaha, dan maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini semua ulama sepakat ya. Makna la ilaha illallah seperti ini.
Tapi kadang yang nyampe ke kita itu jadi artinya beda. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak gitu ya, disembah dengan benar melainkan Allah. La ilaha nafiyan jami'am ma yu'badu min dunillah. Maka kata la ilaha, sebenarnya la ilaha illallah ini ada dua bagian ya. Dalam satu kalimat itu bisa kita potong menjadi dua bagian. La ilaha kemudian illallah. Ya, la ilaha kemudian illallah. Nah, kata la ilaha itu kan kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan gitu. Nah, tidak ada ilah ini nafian. Maknanya menafikan, meniadakan. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Seluruh apa saja, sosok apapun yang disembah selain Allah. Semuanya. Ketika kita ngomong la ilaha, kita mengatakan bahwasanya nggak pernah ada yang berhak untuk disembah. Semua dari selain Allah. Kemudian kata-kata illallah, bagian kalimat tauhid yang kedua, ini memiliki makna musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadati. Ini memiliki makna menetapkan bahwasanya yang berhak untuk diberikan ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dalam hak disembah. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan. Maksudnya gimana? Kalau kita ditanya, ada nggak yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah? Selain Allah ada nggak? Kita jawab tidak ada. Maka kita nggak boleh bilang, oh yang menguasai laut selatan Nyi Roro Kidul, misalkan. Yang menguasai laut utara ini nanti ini. Yang menguasai gunung ini adalah Mbah ini ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita mengakui bahwasanya yang menguasai itu semua Allah. Nah, kalau kita mengakui itu, maka juga kita harus mengakui bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Sekarang kita lihat syarah atau penjelasan dari kalimat tersebut. Qauluhu, perkataan beliau, wa maknaha ay makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Ya, jadi ilah. Nanti ada. Fasyahadatu alla ilallah, maka kalau kita mengatakan saya bersaksi la ilaha illallah, itu maknanya adalah an ya'tarifal insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallahu azza wa jalla. Artinya adalah seseorang itu ya'tarif, mengakui, iktiraf. Mengakui dengan apa? Dengan lisan dan hatinya. Jadi nggak boleh lisannya saja, tapi hatinya juga. Hatinya juga. Kalau lisannya saja hatinya mengingkari, munafik. Munafik. Hatinya mengakui, tapi lisannya nggak ngomong, kufur dia. Kufur. Kenapa syarat masuk Islam ya syahadat? Kecuali kalau dia bisu. Makna la ilaha illallah adalah seseorang itu mengakui dengan lisan dan hatinya secara bersamaan bahwasanya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah azza wa jalla. Kenapa? Li'annahu ilahun bimakna ma'luh. Karena ilah itu maknanya adalah makluh. Kata-kata ilah itu maknanya makluh. Kalau dalam bahasa Arab, ilah itu kan masdar. Ya. Kalau kita pernah belajar tasrif, ilah itu masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Maknanya isim maf'ul. Makluh itu artinya yang disembah. Yang disembah. Sebagaimana kata Quran. Ya, Quran. Al-Quran. Al-Quran ini masdar. Al-Quran ini masdar. Tapi maknanya adalah isim maf'ul. Artinya makru. Yang dibaca. Nah, Al-Quran itu kan punya makna yang dibaca. Sebagaimana juga ini ilah. Maka artinya adalah yang disembah. Bukan. Berarti artinya bukan Tuhan, tapi kurang tepat kalau kita artikan sebagai Tuhan, tapi lebih tepat diartikan sebagai makhluk yang disembah. Wa ta'alluhu at-ta'abbud. Sedangkan makna ta'alluh, akar katanya yang sama, itu ta'abbud, disembah. Ya.
Wa jumlatul la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa isbatin. Nah, ini butuh konsentrasi. Maka kalimat la ilaha illallah ini mengandung dua bagian. Bagian nafyi dan bagian isbat. Bagian meniadakan dan bagian menetapkan. Ya, sebagaimana tadi ya. Amman nafyu, adapun bagian yang meniadakan, bahwa la ilaha. Maka itu ada pada kata la ilaha. Tidak ada Tuhan. Itu kan kita meniadakan ya. Tidak ada yang disembah. Wa ammal isbat, adapun bagian yang menetapkan, bahwa illallah. Maka itu adalah melainkan Allah. Jadi dipahami ya. Jadi jumlah ini, kalimat ini punya dua bagian, la ilaha dan illallah. La ilaha ini memiliki makna meniadakan semua yang disembah kecuali Allah. Kemudian illallah, bagian yang terakhir, ini punya makna menetapkan semua hak ibadah hanya untuk Allah. Gitu. Wa Allah, dan lafaz Allah, lafzul jalalah, ini lafzul jalalah, lafzul jalalah ya lafal Allah ya. Badalun min khobarila al-mahdhuf. Nah, ini butuh konsentrasi. Lafal Allah ini sebenarnya adalah statusnya badal. Badal itu pengganti dari khobar la yang tidak disebutkan. Khobar la yang tidak dimunculkan. Kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Ini memang harus harus bisa bahasa Arab, tapi nggak harus paham. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memahamkan. Bagi yang belum pernah belajar nahwu shoroh. La ilaha illallah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya susunan mubtada khobar. Mubtada khobar itu kayak menjelaskan. Misalkan begini. Zaid adalah orang yang baik. Zaid adalah seorang mahasiswa. Itu namanya diterangkan. Z ini namanya mubtada, mahasiswa ini namanya khobar, menjelaskan Z itu siapa. Itu dulu. Kemudian mubtada khobar ini bisa kemasukan amil ya, bisa kemasukan amil. Salah satunya la, bisa kemasukan amil nawasih. Salah satunya la nafiyah lil jins namanya. La yang meniadakan semua jenis. La yang meniadakan semua jenis. Makanya ketika lafal ilah ini kemasukan la, maka artinya semua ilah itu tidak ada. Kenapa? Karena dinafikan, ditiadakan semua jenis. Nah, gitu. Nah, la ini dia butuh khobar. Dia butuh sesuatu yang menjelaskan isimnya la. Wal mahdhuf. Nah, jadi lafdzul jalalah Allah ini sebenarnya dia adalah pengganti dari khobarnya la yang tidak disebutkan. Wa takdiru, takdirnya la ilaha hakun illallah. Tidak ada ilah yang benar melainkan Allah. Harusnya khobarnya ini hakun, harusnya khobarnya ini. Kemudian Allah ini statusnya sebagai badal. Kemudian kata beliau, badal itu pengganti gitu ya. Wa takdiruna al-khobaru bihadil kalimati hakun yatabayyanu al-jawabu anil iskali at-tali. Maka kita mengatakan bahwasanya khobar yang tidak dimunculkan itu kita tentukan bahwasanya lafalnya yang benar adalah hakun. Ini dengan kata-kata hakun ini menjadi jelaslah jawaban dari iskal berikut ini, persoalan berikut ini. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya khobar yang dibuang itu bukan hakun, tapi maujud. Jadi kalimatnya begini, la ilaha maujudun illallah. Bukan la ilaha hakun illallah, tapi la ilaha maujudun illallah. Maujud itu kan artinya ada. Maujud itu kan artinya ada. Jadi kalau kita takdirkan khobarnya itu maujud, nanti artinya gini, tidak ada yang berhak disembah, yang maujud di alam ini, melainkan Allah. Kalau kita takdirkan maujud. Tapi kalau kita takdirkan hakun, artinya jadi begini. Tidak ada yang berhak untuk disembah, yang benar, melainkan Allah. Nah, bisa dipahami ya? Beda antara kalau kita takdirkan maujud sama takdirkan hakun. Kalau takdirkan maujud, jadinya sebagaimana yang kita pahami sekarang. Tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Artinya tidak ada Tuhan yang maujud, tidak ada Tuhan yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Tapi kalau kita takdirkan hakun, maka jadinya gini, tidak ada Tuhan atau sesembahan yang benar di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, kalau kita takdirkan hakun, maka kita akan bisa menjawab persoalan berikut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wahwa yaitu kaifa yuqalu la ilaha illallah ma'anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Kalau kita takdirkan maujud, kita bisa jawab persoalan berikut. Nanti orang akan ngomong, orang di luar Islam akan ngomong, bagaimana bisa orang Islam bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita takdirkan maujud ya, tidak ada Tuhan yang ada melainkan Allah. Ma'anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Padahal di sana, di alam semesta ini, yang disembah itu banyak. Tuhan itu banyak. Yang dikatakan Tuhan itu banyak. Jangankan di alam semesta. Kalau kita lihat di Borobudur itu kan sesembahan semua, begitu banyak. Ya. Selain Allah ya, selain Allah. Faqad sammahallahu ta'ala alihatan. Bahkan Allah sendiri sebut sesembahan selain Allah itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Wasammaha abiduha alihatan. Dan orang yang menyembahnya juga menyebutnya sebagai ilah, sesembahan. Nah. Jadi paham ya? Waktu orang Islam itu ngawur. Masa dia bilang la ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Itu di sana ada yang disembah. Di sini ada yang disembah. Di Al-Quran sendiri Allah mengatakan sesembahan itu banyak. Nah, bagaimana cara jawabnya? Kita lihat. Qala Allah tabaraka ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik." Maka tidak akan bisa mencukupkan alihatuhum, sesembahan-sesembahan mereka. Ini Allah sebut sesembahan ya, alihah. Sesembahan-sembahan mereka tidak akan bisa mencukupkan mereka, tidak akan bisa bermanfaat kepada mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mana alihah tadi, Tuhan-Tuhan tadi, sesembahan tadi mereka sembah selain Allah, min syai'in, sedikit pun. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala datang amru rabbik, tatkala datang adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah sebut sesembahan selain Allah sebagai alihah, sesembahan. Berarti terjadi muskilah ya, terjadi muskilah. Kalau kita takdirkan maujud, maka terjadi kontradiktif. Kita mengatakan tidak ada ilah yang ada melainkan Allah. Tidak ada sesembahan melainkan Allah. Lah ini ada sesembahan lain selain Allah. Nah, bisa dipahami ya. Wa kaifa yumkinu annus bita al-uluhiyata li ghairillahi azza wa jalla war rusulu yaquluna liaqwamihim. Kemudian persoalan yang kedua, bagaimana mungkin kita menetapkan keilahan, hak disembah, uluhiyah, sesembahan pada oknum selain Allah, padahal Rasul-Rasul mengatakan kepada kaumnya, ubudullaha malakum min ilahin ghair. Para Rasul ngomongnya begini, wahai kaumku, sesembahlah Allah, tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Seolah-olah terjadi kontradiktif ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya yang disembah oleh orang-orang musyrik itu Allah sebut alihah, sesembahan. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya para nabi itu kalau ngomong sama kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, kira-kira kayaknya ada kontradiktif ya. Kayaknya ada kontradiktif. Nah, ini bisa dijawab dengan takdir tadi. Wal jawabu ala hadal iskal, maka jawaban atas muskilah ini, atas kontradiktif ini, yatabayyanu bitakdiril khobar fila ilaha illallah. Itu akan menjadi jelas dengan takdir khobar, dengan memperkirakan penjelasan khobar pada la ilaha illallah tadi. Fanaqulu, maka kita katakan, fahadihil alihatul lati tu'badu min dunillah hiyal alihatu, hiya alihatun. Lakinnaha alihatun batilatun laisat alihatan haqqatan. Iya, kita bilang ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah itu betul disebut sesembahan.
Tapi statusnya alihatan batilatan. Statusnya sesembahan yang batil. Bukan sesembahan yang benar. Bukan sesembahan yang hakiki. Walaisalaha min haqqil uluhiyati syai'un. Dan sesembahan-sembahan selain Allah ini nggak punya hak untuk disembah sedikit pun. Wa yadullu dzalika qauluhu ta'ala, ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, dzalika bi annallahu wal haq. Yang demikian itulah bahwasanya Allah lah yang benar. Yang benar itu apa maksudnya? Sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah itu batil. Salah. Wa annallahu huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala, dan juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Coba kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza. Ini sesembahannya orang-orang musyrik Mekah ya, Lata dan Uzza. Coba kasih tahu kepadaku tentang Lata dan Uzza. Ini yang ngomong Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Kasih tahu kepadaku tentang Lata dan Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yaitu sesembahan yang ketiga. Alakumud dzakaru walahul unsa. Apakah bagi sesembahan-sesembahan kalian itu punya anak laki-laki, sedangkan Allah itu punya anak perempuan? Kenapa? Karena orang-orang musyrik Mekah dulu mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Tapi kalau mereka dapat anak perempuan, mereka nggak mau. Tilka idzan qismatun diza. Kalau begitu, itu adalah pembagian yang nggak adil. Kalian tetapkan untuk ilah-ilah kalian itu anak laki-laki, kalian punya anak laki-laki, kalian pengennya anak laki-laki, tapi kalian tetapkan kepada Allah itu anak perempuan, itu malaikat. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain yang kalian sembah Lata, Uzza, Manat itu cuma sekedar nama yang kalian dan bapak moyang kalian itu kasih nama. Oh, ini yang nguasa ini namanya Lata. Oh, yang nguasa ini namanya Uzza. Oh, yang nguasa ini namanya Manat. Bagaimana kita? Oh, yang nguasai selatan itu namanya Nyi Roro apa, yang menguasai Gunung Semeru namanya ini. Itu kan cuma nama-nama aja dibikin. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan petunjuk tentangnya. Iya buduna illa dzan. Iyat tabiuna illa dzan. Tidak lain mereka cuma mengikuti persangkaan. Wa matahwal anfus, dan bisikan-bisikan saja. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Wa qauluhu ta'ala an Yusuf alaihi salatu wassalam, kita habiskan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain yang kalian sembah selain Allah itu cuma sekedar nama yang kalian dan bapak moyang kalian itu kasih nama. Cuma nama-nama saja. Oh, ini kasih nama ini aja nih. Nah, ini kasih nama ini aja. Kayak gitu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah Allah turunkan sedikit pun petunjuk tentang. Idzan, maka kalau begitu, fa makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Ada hakun. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah azza wa jalla. Bukan maujud. Bukan tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, bukan maujud. Kalau maujud nanti bisa didebat sama orang-orang musyrikin. Fa'amal ma'budahu siwahu. Fa'amal ma'budatu siwahu. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah disebut sesembahan juga, tapi fa inna uluhiyataha allati yazumuha abiduha laisat haqiqatan. Tapi status sesembahannya, status keilahiyahannya yang disangka oleh sesembahan para penyembahnya tadi bukan hakiki, ai uluhiyatan batilatan. Maksudnya adalah Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang batil. Ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Cukupkan? Sudah isya di tempat kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua nama atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.